Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melvin Dwi Sofiana, NIM 2006035000005 dari kelas A Pendidikan Sosiologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita menghadapi pandemi corona dalam perspektif teori struktural fungsional. Dalam hal ini, sebelumnya kita dapat mengetahui dalam teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Thaleson Persson, yang dimana setiap bidang keilmuan memiliki peran masing-masing dalam menghadapi fenomena pandemi virus corona. Baik itu dalam bidang ilmu sains maupun bidang ilmu sosial. Pada bidang ilmu sains, ini memiliki peran dalam teknis pengobatan individu secara biologis. Sedangkan pada bidang ilmu sosial memiliki peran pada ranah rekayasa sosial dan pada sistem sosial masyarakat. Dengan mewabahnya pandemi saat ini, tidak hanya mengancam keberlangsungan hidup manusia secara biologis, akan tetapi juga dapat mengancam kepada kehidupan manusia secara sosiologis. Dengan hadirnya fenomena pandemi ini mengakibatkan masyarakat menjadi cemas dan ketakutan kelumpuhan perekonomian berbagai negara. Sebagaimana pada biologis yang dimana mempelajari anatomi tubuh manusia, begitu pula pada ilmu sosiologi juga mempelajari anatomi masyarakat, yang dimana masyarakat dianalogikan seperti struktur tubuh manusia. Di antaranya terdapat bagian yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Masing-masing bagian tubuh tersebut memiliki fungsi yang khas. Apabila satu bagian tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik, maka akan mempengaruhi bagian yang lainnya. Begitu juga dapat dalam masyarakat, apabila subsistem yang tidak berfungsi dengan baik, maka dapat mempengaruhi sosial secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam hal ini apa yang dikatakan Thaleson Persson sebenarnya merupakan suatu alternatif agar suatu masyarakat dapat bertahan dalam sebagai situasi, termasuk pada situasi pada masa pandemi saat ini. Menurut Thaleson Persson, ada 4 syarat fungsional yang harus dipenuhi agar suatu masyarakat dan sistem sosial tetap bertahan. Yang pertama, adaptasi. Yang kedua, goal attainment. Yang ketiga, integration. Yang keempat, latensi. Yang pertama, dalam fungsi adaptasi, masyarakat harus menyesuaikan diri, mengubah pola sosial yang dapat beresiko meningkat penyebaran virus serta mengubah sikap. Dalam mempercepat proses adaptasi, maka rekayasa sosial harus dilakukan dalam memberikan edukasi pada masyarakat dengan keterbukaan informasi publik yang baik, sehingga dapat mengubah kecemasan massal berubah menjadi kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif yaitu sikap moral bersama dalam menghadapi pandemi. Oleh karena itu, peran ilmu sosial memberikan petunjuk kepada masyarakat supaya mereka memberikan respon yang kuat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Yang kedua, dalam fungsi pencapaian. Tujuan sebuah sistem yang harus menyampaikan misi tujuannya dan memfasilitasi usaha untuk mencapai tujuan tersebut dalam elemen sosial yang dalam masyarakat harus mampu mengarah pada tujuan yang sama. Meskipun peran yang berbeda, namun setiap orang akan mengarahkan pada tujuan yang sama dalam
menangani penyebaran virus corona. Yang ketiga yaitu dalam fungsi integrasi. Pandemi saat ini harus kita atasi dengan cara bersama-sama. Perbedaan status sosial dan kepentingan politik harus dikesampingkan sehingga tidak ada sikap egois dalam diri. Fungsi integrasi ini memiliki peran yang berbeda-beda, namun kita harus saling bekerja sama, menyatukan ikatan antar manusia agar kuat dalam menghadapi pandemi saat ini. Yang keempat yaitu pada fungsi latensi. Ketika fenomena ini berakhir, maka peran yang didapatkan harus dipertahankan dan tidak mudah berubah dalam mengikuti aturan-aturan dalam mencegah penyebaran virus corona sehingga ketika wabah di masa akan datang, kembali lagi kita lebih siap dalam menghadapi semuanya sebab kita telah memiliki pedoman yang tepat. Dari penjelasan saya saat ini, maaf jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.